Yang menarik adalah perempuan tuh selalu dibilang secara mitos tuh lemah. Sebenarnya kalau aku melihatnya it's okay. Tapi yang kadang suka salah kalau posisi pasangan laki-lakinya tidak tahu diri. Ternyata perempuan itu juga bisa jadi a good leader and also multitasking. Ketika kita juga merasa bahwa kita bukan orang yang paling pintar di ruangan dan kita bisa menerima masukan dari yang lainnya, ideation dari yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya being independent itu bukan berarti kita harus bisa semuanya sendiri gitu. Di era modern dan after COVID ini ternyata breadwinner tidak selalu laki-laki. Hai everyone, ketemu lagi di Socha, A Woman Points of View, barengan sama aku Ajeng. Hai, saya Anggia Karisma. Dan aku Alia Natasha. Kembali lagi, Socha Woman Point of View juga punya topik yang seru lagi nih ya, Teh. Apa tuh? Nanti dibilang, Alia nih nanya-nanya ngasih ide. Apa ya tadi? Tadi tuh udah ingat? Udah. Oke, apa? Apa? Coba. Mitos. Jadi tema kita guys. adalah apakah mitos yang menggelitik kamu Sebagai perempuan. seorang perempuan Hmm. atau justru membuat kamu semangat untuk punya power wheel kalau kata Alia. Oke. Coba. Kalau Alia apa? Kalau aku, mitos pertama itu sekarang di era modern dan after COVID ini ternyata breadwinner tidak selalu laki-laki. Menarik. Jadi ternyata dari beberapa, lumayan banyak ya konsultasi klien, curhatan DM, curhatan komen. Sekarang peran tulang punggung banyak diambil alih oleh perempuan. Jadi perempuan ini banyak yang memberikan penghasilannya sebagai gaji yang utama I see. dalam berumah tangga. Sebenarnya kalau aku melihatnya it's okay. Tapi yang kadang suka salah kalau posisi pasangan laki-lakinya tidak tahu diri. Oke. Itu beda lagi ya ceritanya. Itu beda lagi kan. Jadi kalau menurut aku mitos yang salah itu ternyata dalam pernikahan yang namanya rezeki itu nggak selalu 50-50. Kadang kita sebagai perempuan justru harus take it 80% atau bahkan mungkin 100%. Tapi maksudnya kalau dari aku yang menarik adalah perempuan tuh selalu dibilang secara mitos tuh lemah gitu. Tapi kayak di era modern sekarang dan benar kata Alia after pandemi kayak semua hal tuh berubah gitu loh. Perempuan tuh lemah tuh secara fisik misalkan kalau dibilang dari mitos ya. Well actually not loh gitu karena tiap bulannya perempuan itu mengalami menstruasi. Dan untuk bisa meregulasi emosi ketika menstruasi itu juga buat beberapa perempuan nggak mudah loh. Gitu bahwa banyaknya rasa yang dialami dalam menghadapi momen menstruasi juga kadang leads kita to something yang kadang-kadang kita harus ngecek ke obgyn apakah ada kelainan dalam hormonal sistem kita. Nah itu menarik. Dan yang kemudian berikutnya buat aku cukup menggelitik adalah lemah dalam arti perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang laki-laki lakukan. Well actually aku makin kesini timku tuh kan banyak juga perempuan ya. Ternyata perempuan itu juga bisa jadi a good leader and also multitasking gitu. Maksudnya hal yang paling sederhana aja kalau aku merhatiin ya, since aku nggak bisa nyetir ya, tapi kalau teman-temanku yang bisa nyetir tuh sambil nganterin anak, sambil juga bisa bikin alis, Bo. Jadi buat aku multitasking menarik ya, gitu kayak aku aja, jujur aku nggak bisa nyetir karena aku kayak ngerasa kayak aku harus fokus deh kalau nyetir, tapi dia kemudian di sebuah lampu merah bikin alis yang kanan, lampu merah berikut bikin alis yang kiri, gitu. Wow, keren. Tadi aku ngebayangin beneran begini terus begitu. Imajinasinya luar biasa juga ya. Kan nggak suka di dalam box. Iya. Tapi maksudnya itu contoh sederhana ya, gitu. Tapi ternyata kita tuh sebagai perempuan bisa kok menjadi diri kita yang kita mau, gitu. Again, your choice is your energy, gitu. Nah, aku tahu sebenarnya mitos yang udah kalian patahkan tuh apa? Apa tuh? Lady boss. Wow. Coba ya, di sini dua-duanya ada level direktur.
di dunia yang menurut aku cukup maskulin ya gitu. Oh iya. Jumlah direktur ataupun C-level di industri entertainment ini nggak banyak yang perempuan gitu. Terus mereka sendiri nggak tahu kalau mereka udah memecahkan mitos untuk bertahan di industri, naik ke jenjang karir. You should be proud of yourself. Gitu ya. Iya. Coba deh kalian pikir deh mitos up. Mungkin karena kita nggak pernah mikirin mitosnya kali ya. Iya mungkin ya. Mungkin. Jadi itu bukan menjadi penghambat kita gitu. Mungkin karena kita tipe yang go with the flow ya. Oh, ada problem dan solusinya apa? Oh ya, mungkin buat aku sama Ajeng, ya pencapaian itu adalah pencapaian yang mungkin correct me if I was wrong juga ya. Maksudnya pencapaian yang memang bukan karena usaha kita sendiri gitu. Karena kayak aku kemarin sempat mention juga bahwa ini tuh adalah kerja bersama. Benar. Gitu. Yang penting the way you lead kan pasti caranya beda-beda ya. Maksudnya kalau aku tuh selalu percaya lead with empathy gitu. Karena ketika kamu lead with empathy, I think itu kamu bisa lebih clear aja gitu ngelihat potensi, terus udah gitu ngelihat visionnya, ngelihat opportunity-nya gitu. Jadi I think itu cara yang menarik aja buat nge-lead sebuah tim gitu. Tapi aku setuju sih sama Anggia. Maksudnya dalam hal tadi ya collective effort gitu. Kadang-kadang sebenarnya mitos yang menurut aku juga akhirnya suka salah diartikan adalah jadi perempuan itu harus independen gitu. Dimana independen ini kemudian makin kesini itu akhirnya jadi bekerja sendiri gitu. Kita bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Nah kadang-kadang yang kita juga suka lupa adalah kita itu kan sebagai manusia itu terlahir memang perlu sosial, perlu connection, perlu to be connected gitu. Makanya akhirnya independen ini perlu diejawantahkan lebih spesifik gitu, di mana kita justru bersama-sama, kita perlu tribe-nya, kita perlu temennya gitu untuk pada saat kita jatuh ada yang bantu gitu ya, dan terutama untuk bersama dengan tim gitu ya. Ketika kita juga merasa bahwa kita bukan orang yang paling pintar di ruangan dan kita bisa menerima masukan dari yang lainnya, ideation dari yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya being independent itu bukan berarti kita harus bisa semuanya sendiri gitu, tapi kemudian bagaimana ini bisa disatuin jadi satu support system, satu tribe gitu bersama gitu. Boleh nggak sih di-share ke teman-teman Socha, apa sih karakter dari perempuan yang bisa membawa kamu sejauh ini untuk berkarir, menghadapi tekanan stres, mencoba menyeimbangkan antara being professional sama being a mom? I think I would say that we are everything. Apa? We are everything. Jadi maksudnya kita tuh mungkin gak cuma perempuan aja ya, tapi maksudnya kita tuh sebagai individu sebenarnya kita tuh bisa mencapai apapun yang kita mau berdasarkan tadi gitu loh, power of will gitu. Dan kemudian bagaimana kita di sini misalnya Anggia, Alia gitu punya satu sisi sebagai active woman, tapi di sisi lain kemudian jadi ibu, jadi istri, jadi menantu, jadi kakak ipar, adik ipar gitu ya. Jadi menurutku kita tuh sebenarnya punya dimensi yang luas banget gitu. Apa tuh Teh yang kemarin tuh quotes-nya si Ajeng yang bagus? Ingat nggak? Apa Jeng yang lo waktu itu share ke kita? The woman you choose will cost you relationship, will cost you people, but always choose her in everything lah. Pokoknya gitu lah kurang lebih. Luar biasa. Gitu nggak sih? Quotes-nya ya. Nanya dulu ke editor. Dan itu maksudnya a very strong statement gitu, bahwa pada akhirnya bukan cuman perempuan, tapi pada akhirnya ya kita harus memilih diri kita in most of everything gitu, ya become one with yourself gitu. Jadi I think harusnya hari ini memang betul kita bukan cuman berterima kasih terhadap orang tua atau support system di sekitar, tapi mungkin kita juga harus reflect berterima kasih kepada diri kita gitu. In any circumstances, ternyata your own body itu ternyata bisa loh coping with all the situations gitu. Dan gimana cara kita ngajak diri kita untuk selaras dengan sadar menghadapi semuanya kan juga butuh effort yang lebih ya gitu. Karena
matters now tuh sebenarnya engine-nya itu ada di dalam kita, ada di tubuh halus dan ada di tubuh kasar kita. Tapi untuk menyeimbangkan itu tuh butuh percaya gitu loh. Mungkin kalau misalkan aku boleh kasih saran gitu ke teman-teman Socha yang lagi dengerin kita, coba percaya dulu sama diri kamu karena at any time, anywhere, all at once, you become you kalau kamu udah percaya sama diri kamu sendiri gitu sih. Ya. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin salah satu hal yang aku pegang untuk membuat keputusan dalam hidup gitu adalah mungkin sound selfish ya, tapi prioritize yourself. Ya. Karena aku nggak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi kalau aku unhappy with myself, apapun yang aku pilih, apapun yang akan aku hasilkan itu juga tidak akan memuaskan. Agree on you. Dan nggak ada salahnya juga kok to be being misunderstood juga gitu ya kan. Ya. Gitu. Dan mungkin kerasa ya sis gitu kan, kalau semakin tua circle-nya makin kecil. Banget. Dan itu jadi sesuatu yang penting sih pada akhirnya gitu. Ya quantity itu bukan jadi sesuatu yang gimana banget gitu, tapi kayak having a friendship with quality, I think itu juga yang lebih penting saat ini, gitu nggak sih? And being fragile itu it's okay banget gitu. Justru ketemu Anggia, ketemu Ajeng gitu, kita sama-sama reflecting kalau memang sekuat-kuatnya kamu akan ada masanya kamu memerlukan bantuan orang lain, and just being honest aja. Capek ya capek, bokek ya bokek gitu ya. Dan punya kadang-kadang kita juga emang perlu dipeluk juga gitu sama sesama kita gitu. Bener banget yang Alia bilang bahwa kita harus admit kondisi kita tuh ya benar karena again kita map out kan apa yang kita rasain gitu. Kondisinya apa ya, karena yang paling menarik adalah belajar mengakui dan menerimakan kondisi gitu. Dan buat para perempuan di luar sana yang mau aku ingatkan, nggak usah takut dijudge sama orang lain. Dan ini udah dibahas di edisi perdana, jadi please nonton. Masuk. The woman you're becoming will cost you people, relationships, spaces, and material, but choose her over everything. Buat para perempuan modern di luar sana, prioritize yourself. Kebahagiaan kamu harus ada di atas segalanya karena itu bukti dan sumber menjadi penyemangat hidup kamu untuk terus melakukan hal yang lebih baik. Hidup kamu cuma satu, jadi make the most of it. Quotes-nya keren-keren banget sih dari Ajeng sama Alia gitu ya. Tapi one thing for sure buat perempuan Socha yang lagi dengerin, you know what? You are magical. You can be anything you want. There's no boundaries. So live with it. You are strong and also you are beautiful. Okay. Ya kan? Made by Anggia. Karena kalau menurutku hari ini hari yang mesti dirayakan oleh perempuan seluruh dunia. Tapi rasa-rasanya setiap hari juga jadi hari yang layak dirayakan oleh kita semua kan. Pencapaian kecil itu adalah pencapaian yang sebenarnya juga jadi pencapaian yang luar biasa gitu. So thank you for listening. Kita ketemu lagi di Socha. Be a better you.